komputer ini. Oke, sudah. Nah, bentar, saya plan slide-nya dulu. Slide-nya ya. Nah, itu seperti itu ya teman-teman tadi 70 skill. Nah, jadi teman-teman bisa maksimalkan aja sesuai dengan skill-skill yang sudah kemarin teman-teman miliki ya. Dan di sini nanti kita akan full demo aja. Nanti saya akan lihatkan gimana cara menggunakannya, termasuk cara apa namanya tuh ada fondasi, ada strategi dan juga ada step-stepnya ketika kita menggunakan persona persona dari 70 ini ya 70 skill ini tersebut. Gitu. Nah, saya akan mulai subscribe. Pertama dari mana dapat Oke, mic-nya mungkin ya minta tolong dibisukan dulu. Oke. Nah, oke, baik. Nah, saya akan langsung aja share desktop 1 ya. Nah, sip. Sudah muncul ya? Oke, kelihatan muncul ya. Siap. Terima kasih Pak Dharma ya. Tadi juga ada yang dari mana? Nih Pak Gama dari Banyuwangi. Luar biasa. Ya, ada di berbagai daerah. Eh, saya share dulu ke grup nih. Kasihan nih kalau misalkan ada yang belum ikut nih. Biar tahu bahwa kita akan mulai nih. Ini salah malah seluruh layar ya. Bentar. Jangan seluruh layar. Dan gini. Sip. Hmm. Itu ada yang baru gabung ya. Oke, bentar saya share lagi ke grup. Nah, yuk gabung. Oke. Nah, sip. Semua, maaf. Nah, ya ini, kalau udah bukan cuma chatbot ya teman-teman. Nah, tapi kita akan coba maksimalkan bagaimana dengan Claude ini kita bisa powerful ya dengan berbagai tadi bikin konten, bikin automation kan gitu ya, termasuk landing page ataupun sampai ke workflow bisnis itu sebetulnya Claude tuh betul-betul powerful teman-teman semua gitu ya. Nah, terus kenapa orang banyak pindah ke Claude ya dan kenapa dengan Claude itu maksimal. Jadi putaran AI gitu ya, secara AI itu ada 3 yang paling besar sebetulnya untuk AI itu. Claude, Gemini, sama ChatGPT, teman-teman, ya. Gitu. Nah, itu 3 hal yang paling besar. Nah, dari Claude itu nanti akan berputar ketika kalau dia update sesuatu, dia update AI-nya, nanti akan masuk ke ChatGPT, dari ke ChatGPT ke Gemini, Gemini baru lagi ke Claude. Jadi perputaran itu kurang seperti itu. Dan Claude ini sejauh ini dia yang pertama bikin di mana Claude itu bukan hanya chat doang, tapi ada sampai 4 item Claude sebetulnya mah. Ada Claude Chat, ada Claude Talk ya, ada Claude Code, ada Claude Chrome, gitu kan seperti itu. Nah itu jadi Claude itu bisa sampai ke sana, bukan hanya chat doang sebetulnya. Apakah ada satu lagi sampai ada yang terbaru? Yaitu apa? Claude Design. Dia kalau desain ini biar landing page, bikin desain ya, bikin bukan desain image maksudnya, tapi bikin landing page, bikin website, terus juga bikin slide slide PPT kan gitu seperti itu. Nah ini nanti juga saya kasih tahu slide yang kedua itu menggunakan Claude Design teman-teman. Landing page dari apa namanya tuh dari yang saya 70 skill itu juga menggunakan Claude Design gitu kan seperti itu. Nah, secara thinking dia lebih rapi, secara tulisan juga lebih manusiawi, dan juga tadi ya bisa automation maupun workflow karena dia bisa terintegrasi dengan apa namanya tuh dengan Google ya, Google Workspace, bisa dengan Gmail, dengan Google Drive kan seperti itu. Itu enak banget tuh. Kita dengan Claude itu bisa bikin to-do list. Yang to-do list itu kita perintahkan untuk masuk ke Google Calendar. Nah, di Google Calendar itu akan muncul tuh task-task to-do list dan Google Calendar kita install di HP nanti bakal muncul notifikasi Google Calendar tuh bisa sampai ke sana tuh. Nanti tinggal di authorize ya antara kode kita dengan Google
Google Calendar tadi gitu. Bahkan termasuk membaca semua Gmail, kita bikin file di Google Drive itu bisa sampai ke sana. Nah, yang terbaru itu sampai ke tahap ke sana lah kurang lebih seperti itu ya. Untuk Cloud itu. Jadi betul-betul apa namanya tuh powerful banget. Termasuk tadi sampai ke bikin PPT, bikin Excel gitu ya, bikin Word juga kan gitu ya. Itu bagus lah Cloud itu sampai ke tahap sana teman-teman. Nah, guys, kelebihan. Nah, AI bukan soal prompt yang panjang, teman-teman, tapi soal konteks yang tepat. Nah, saya coba langsung ke Claude aja di sini. Bentar, ya. Nah, di sini ya. Jadi Claude itu betul-betul powerful ya dengan apa namanya tuh? Dengan sistemnya yang dia miliki. Tadi ada Claude Chat, ini kan Claude Chat nih. Ada yang kedua Claude Cowok. Claude Cowok itu dia nanti pakai ini, teman-teman. Claude Cowok itu mana? Nah, ini nih. Kode Kawk tuh ini nih. Nah, ini kode Kawk ya. Dia bisa bikin automation semuanya di sini dan dia bisa membaca file-file yang ada di laptop kita dan sebagainya gitu kan. Ada juga kode code. Nah, kode code itu ya dia bikin coding, bikin sistem dan sebagainya itu di sini bikin aplikasi itu pakai kode code gitu ya. Nah, cuman kalau untuk yang free itu kode Kawk sama kode code tuh nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi kalau yang free itu hanya bisa sampai kode chat doang. Ini ya, hanya sampai bisa kode chat doang seperti itu. Gitu. Iya. Ya, itu kode chat gitu. Nah, terus di kode ini teman-teman semua ya, di kode ini juga kemarin kan udah lihat ya bagaimana kita install skill ya. Nah, yang baru gabung mungkin saya gambarin sedikit. Silakan aja nanti daftar pakai kode ya. Daftar ke kodenya kode.ai. Nanti loginnya pakai Google ya, loginnya pakai Google jangan pakai email. Jadi langsung login Google seperti itu. Nah, terus masuk ke sesuaikan customize di sini. Nah, di customize ini klik nanti ada klik skill. Nah, di klik skill ini baru nanti kita insert di sini ya. Ada buat skill. Nah, ini upload skill. Nah, maka di-download dulu semua skill yang sudah kemarin saya share link aksesnya ya, teman-teman. Jadi download dulu semua skill sampai 70 skill itu, terus upload aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu kan. Upload aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman agar teman-teman eh, bisa pakai sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Gitu, tinggal upload aja di sini, nanti drag and drop dan sebagainya bisa seperti itu. Nanti bisa kelihatan di sini. Nah, di sini tuh nanti apa namanya tuh eh contoh ini brand positioning strategis. Jadi dengan skill ini teman-teman semua, skill ini tuh nanti itu lebih enterprise-nya daripada prompt. Jadi ini betul-betul framework dan betul-betul yang udah diinjek ke cloud-nya gitu ya, udah diinjek ke cloud-nya dan juga ini lebih advance daripada prom. Karena kan kalau prom itu kita capek ya harus copy paste setiap kita gunakan, terus misalnya ada insert tertentu kita harus ganti kan seperti itu. Nah, sedangkan ini dibuat seperti dibuat agar apa? Agar general gitu, dibuat agar general, semua bisnis bisa, kita nggak perlu gonta-ganti, tinggal panggil aja skillnya, nah itu bisa langsung kita pakai. Dan di sini secara apa skill dia udah sebagai seorang contoh di sini brand positioning strategis berpengalaman. Jadi kita buat set dengan skill ini gitu, agar si Claude itu dia punya persona sebagai brand positioning strategis. Kenapa? Karena skillnya sebagai brand positioning strategis. Nah, jadi ini betul-betul framework yang diinjak ke Claude-nya. Sekalinya seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, itulah. Jadi pertama gitu aja. Kita sudah injek skill. Nah, cara menggunakannya apa? Cara menggunakan ya seperti di video tutorial sebetulnya. Kita bisa pakai slash gini. Ini soalnya ada teman-teman yang baru masuk dan belum melihat videonya kayak sepertinya gitu. Jadi saya sedikit spill aja. Nah, pakai skill gini, pakai slash gini, nanti skillnya akan muncul. Kita cari aja. Tuh. Atau bukan kalau nggak pakai slash bisa pilih yang ini nih. Plus pilih ada skill. Nah, di sini muncul semua skill-skill yang udah diinjek ya di Claude-nya, teman-teman. Gitu. Nah, nanti di pengaturan, teman-teman, di pengaturan ini, pengaturan Claude, nanti ada beberapa hal yang perlu kita aktifkan nih. Ya, oke. Kalau skill sudah masuk tanpa dipanggil bisa otomatis sebetulnya mah. Itulah enaknya skill. Pak Samsung ya. Itu enaknya skill nih.
gitu. Enaknya skill tuh kita nggak perlu pakai slash gitu tadi, tapi kalau udah diinjek itu bisa nanti kita apa namanya itu panggil tanpa tanpa pakai slash gitu. Contoh, tadi yang brand positioning. Nah, di sini ada penjelasan. Nih, selalu gunakan skill ini ketika pengguna user kita menyebut positioning brand, brand strategis, brand platform, atau positioning statement. Jadi ketika kita bikin prompt misalkannya, buatkan brand strategi. Nah, buatkan brand strategi brand saya. Nah, itu kan ada kata keyword brand strategi ya. Nah, maka di sini skill ini akan aktif. Skill ini akan aktif. Nah, di sini ada kata kunci untuk memanggil skillnya. Jadi nggak harus pakai tadi apa namanya tuh slash ya. Itu bisa. Oke. Kita kembali ke pengaturan. Nah, di pengaturan di sini akun kemampuan ya. Nah, di kemampuan ini nanti aktifkan ya buat memori dari percakapan. Agar apa? Agar percakapan-percakapan itu kita bisa apa simpan di cloud-nya. Nah, ataupun ada cara yang kedua, teman-teman. Kalau teman-teman biasa ini udah pakai ChatGPT, biasa pakai ChatGPT nih, sehari pakai ChatGPT, mau pindah ke cloud kan gitu. Nah, ini bisa mulai impor, teman-teman. Klik aja impor ini, nanti ada prompt dari kodenya udah menyiapkan promnya. Nih, kita salin ya. Kita udah salin masuk ke ChatGPT. Nah, masuk nanti baru paste di sini ya promnya. Nah, ini. Paste promnya nanti biar outputnya apa namanya tuh akan menghasilkan output dari memori-memori percakapan yang biasa kita gunakan di ChatGPT. Ataupun ke Gemini juga bisa. Nanti paste aja. Mau ke Gemini atau ke ChatGPT juga bisa. Saya tinggal paste aja. Nanti outputnya ya paste ke sini. Nah, nanti paste ke sini. Outputnya di Cloud pastikan ke sini, teman-teman. Seperti itu. Nah, itu terus penemuan konektor konektor juga bisa. Terus artefak nih, artefak udah default ya dari di sananya, tapi bisa kita pilihkan di sini untuk artefak bertenaga AI. Nah, ini tuh salah satunya agar token kita misalkan nggak boros gitu. Itu bisa dinonaktifkan. Tapi kalau pengen itu sebetulnya outputnya tuh bagus. Nanti bisa bikin diagram, dia bisa outputnya tuh nanti HTML kan gitu seperti itu ya. Terus juga bisa nanti landing page atau flow dan sebagainya gitu. Kalau ketika kita menggunakan artefak. Bahkan artefak ini bisa kita publish, nanti dibuat dipublish, bisa di-share juga gitu. Cuman emang impact-nya adalah apa? Token kita kena limit gitu cepat habis. Karena token itu teman-teman itu membaca dihitung itu ketika inputan sama output ya gitu. Inputan sama output teman-teman gitu ya. Jadi ketika inputan prompt kita udah dihitung nih berapa banyak prompt yang kita masukkan. Artinya perintah-perintah di mode chatnya tadi seperti itu. Ditambah ada file yang kita masukkan. Nah itu masuk bagian daripada input token. Dan juga outputnya ya. Output nanti yang dikeluarkan oleh si cloud-nya itu juga masuk daripada token gitu. Seperti itu. Oke, nah ini aktifkan aja dan lain sebagainya. Ini konektor. Nah, konektor bisa ya di customize tadi. Konektor itu ini apa namanya tuh bisa dihubungkan tadi seperti saya bilang. Jadi walaupun gratis bisa dihubungkan ke Google Calendar nih. Terus ke Google Drive. Kalau teman-teman punya GitHub juga bisa dimasukkan ke sini. Tinggal dihubungkan aja. Nih ke Google Drive kita klik hubungkan. Tentu nanti login ke akun kita seperti itu. Jadi mudah banget untuk menghubungkan akun kode kita ke akun Gmail kita dan kita si kode akhirnya punya punya kemampuan untuk mengakses apa? Mengakses semua file yang ada di Google Drive mulai Google Word ya, terus Google Doc, maksudnya Google Doc, terus Google Spreadsheet atau slide juga bisa, Google Slide juga bisa. Nah, kita bisa di sini searching juga ya. Nah, banyak di sini yang konektor yang bisa dipakai. Ada nih, ada Google, ada Gmail ya, ada Notion seperti itu. Nanti nanti yang biasa teman-teman pakai bisa gunakan aja di sini. Ya, bisa pakai banyak aja, pilih gitu yang biasa teman-teman pakai untuk kerjaan dan lain sebagainya gitu. Itu banyak banget ya untuk konektor. Betul, koneknya nggak perlu pakai API, sudah automation, sudah otomatis, Mas Tio, sudah otomatis. Jadi enak di sini, ya. Ini di sini. Ini Gmail misalkan ya, klik tambahkan gitu doang. Tunggu aja.
Nah, nanti dia akan ngarahin ke Google. Nah, tinggal klik aja Google-nya, akun Google-nya kita. Nah, cuman akun Google saya ini udah nonaktif emailnya ya, jadi nggak bisa login kalau yang itu. Gitu. Jadi nggak usah API, udah otomatis. Nah, ini enaknya Google, enaknya Cloud ya, Cloud. Itu seperti itu. Itu konektor ya. Nah, itu konektor. Itu deh, Kak. Jadi untuk yang free sampai sana kalau saya bisa maksimalkan ke sana skill sama konektor kita tadi. Apalagi kalau teman-teman pakai kalau the desktop. Nah, kalau the desktop itu apa? Ini teman-teman searching aja di apa? Nah, di Google nanti ada kalau the desktop nih. Nah, ini. Nanti download. Nah, ini download tuh dia saya juga nginstal juga ya. Apa namanya tuh? Nah, nanti bisa macOS atau Windows dan sebagainya dia bisa membaca semua gitu kan. Membaca semua file yang ada di laptop kita gitu. Membuat, mengedit gitu kan, seperti itu. Mhm. Ya. Terus output apa, Kang? Kalau sudah dikonekkan bisa demo nggak? Outputnya kita dia bisa membaca Google Drive, Pak. Contoh apa yang kita hubungkan ke kode kita tadi Google Gmail atau Google Calendar, ya. Itu bisa dia membuat task ke Google Calendar. Ini saya coba pakai akun yang itu bisa membaca ke Google Calendar, ke Google ini gitu kan seperti itu. Jadi dia outputnya apa yang kita inginkan itu bisa gitu seperti itu. Nah, belum di refresh, coba mungkin refresh, Mas Joko. Ntar, konektor nih Gmail ya. Tuh ada Canva juga, ya. Google Drive. Dia bisa membaca, bisa bikin ini. Jadi kalau misalkan ke Google Calendar, dia bisa langsung ke ini, bikin task. Bisa bikin to-do ke Google Calendar. Jadi membuatkan to-do misalkan. Saya gitu. Ke Google Calendar dibikin schedule, bikin apa, post. Misalkan saya punya punya apa namanya tuh untuk meeting misalkan ya, untuk meeting hari Senin. Nah, saya minta buatkan ke Google ke Claude untuk buatkan jadwal meeting nanti Senin jam 9 di Bandung, misalkan seperti itu. Nah, nanti si si Claude-nya dia akan membuat task membuat to do yang masuk nanti ke Google Calendar dan itu akan langsung terhubung ke Google Calendar. Seperti itu. Ya, nanti kita buatkan ke kontennya ya. Nah, ini bertahap dulu. Oke, itu pengaturannya tadi. Kemampuannya tadi seperti itu. Korektor ya. Tadi kalau the code ini ya terbatas sih ya. Lebih ke max lah kalau gitu. Untuk yang pro sih, the code. Nah, customize tadi ada di bagian akun privasi. Nah, salah satu hack teman-teman, kan kode itu punya limitasi per 5 jam ya. Salah satu hacknya, walaupun teman-teman akun free itu, tapi kita tetap bisa maksimalkan, yaitu dengan cara apa? Enaknya skill itu, yaitu apa? Kita bikin akun kode yang kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Minimal kalau bisa kita buat bikin 3 akun kode, teman-teman. Yang free ya. Menggunakan 3 akun kode yang free. Gitu. Menggunakan 3 akun kode yang free tadi. Nah, yang free itu semuanya kita install. Kode skillnya di akun yang pertama, akun yang kedua, akun yang ketiga, ya sampai 4 dan juga 5. Terus skill-skillnya kita juga install di akun kode tersebut. Nah, setelah install, memorinya juga sama, copy paste ya. Memori yang ada di sini, nah ini nanti kan ada memori tuh. Nah, ini memorinya ya. Nah, memori yang ada di sini kita copy paste ke kode akun kedua, ketiga, keempat, sama kelima. Itu. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah apa? Biar kita tetap dapat memori sama konteksnya, teman-teman. Kita bisa di akun privasi ini, ada namanya tuh ekspor. Nah, kita ekspor aja, kita klik ekspor, mau berapa hari percakapan, anggaplah 30 hari ya. Ini percakapan, penggunaan sama proyek, semua diekspor. Nanti klik ekspor, akan menghasilkan sebuah file zip ya, seperti itu. Nah, tautan akan dikirim dalam waktu 24 jam. Seperti itu. Nah, setelah dikirim ke email, download. Nah, cara impornya adalah apa? Sama seperti chat aja nanti. Nanti di chat,
ya ini sekalian menjawab pertanyaan dari Pak Sukirman. Nanti chat di sini. Nah, file ekspornya upload ke sini, Pak. Gitu. File ekspor tadi upload ke sini. Ya, upload. Nah, setelah diupload, nanti mintakan untuk simpan memori dan sebagainya gitu. Nanti bisa otomatis masuk ya. Disimpan tuh sama si kodenya. Gitu. Karena di sini emang dari si kode dia eh nggak punya fitur untuk impor dari ekspor data gitu. Dia hanya ada ekspor doang gitu ya. Tapi nggak ada apa namanya itu impornya. Impor yang di sini lebih kepada tadi apa namanya tuh ini memori ini doang gitu seperti itu. Tapi caranya seperti itu tadi. Nah gitu ya cara hacknya. Cara hack mengatasi limitasi kode yaitu apa teman-teman bikin 5 akun kode ya. 3 lah minimal. Nah ini contoh saya juga nih ya. Saya sudah buat juga akun kode di akun Gmail yang kedua gitu kan. Nanti skillnya injek juga di sini. Skillnya nanti injek di sini gitu. Nah nanti kan saya tuh skillnya udah diinjek di sini. Nanti skillnya otomatis tuh kepanggil ya ketika klik slash. Nah tuh ada landing page kita klik doang seperti itu. Diaktifkan Bu Tati di pengaturan jendela memori from chat history ya aktifkan. Aktifkan aja. Nah itu ya. Oke. Nah, tadi seperti saya sampaikan mana? Nah, ini ya. Nah, ini seperti saya sampaikan, skill itu lebih baik daripada prom karena prom itu lebih advance daripada apa namanya tuh? Skill itu lebih advance daripada prom gitu. Jadi lebih lebih enak gitu. Ya tadi kalau prom kan copy paste kan ribet kan gitu ya harus edit manual, gampang lupa konteks gitu. Outputnya nggak konsisten, ya kayak itu boros waktu dan juga token karena ya tadi input output atau apa namanya tuh sudah masuk bagian daripada token. Sedangkan pakai skill, ya ini enak, tinggal injek sekali gitu kan, reusable selamanya gitu, outputnya lebih konsisten, AI otomatis punya persona. Nah ini kan, AI otomatis punya persona dan hemat waktu dan juga token. Ini enak banget nih. Ini perbedaannya skill sama prom tadi seperti itu. Gitu. Nah, oke, apalagi. Nah ini cara hemat token menggunakan Cloud yaitu pakai project. Nah kita akan bahas satu-satu. Pakai project ya teman-teman. Cara menghemat token tadi itu cara memaksimalkan kodenya. Nah, cara memaksimalkan kode walaupun kita punya akun kode buat sampai 3, 4 sampai 5 gitu kan, diinstal semuanya. Nah, tadi cara hemat token kita pakai project. Project itu apa, teman-teman? Nah, project itu di sini nih. Ini ada nanti di sebelah kiri itu ada proyek ya. Nah, proyek. Nah, proyek ini kita bisa insert apapun di sini nih. Ya, ini contoh saya brand kemarin yang saya demokan gitu. Nah, di sini tuh kita bisa apa namanya tuh masukkan file di sini semua. Ini bahkan ada kemarin yang apa namanya tuh user kita gitu sampai di upload 39 file dan konteksnya akan tetap dapat. Dan enaknya teman-teman ketika kita sudah upload file di sini di proyek ini teman-teman itu tidak mengurangi token tidak dan tidak termasuk ke token. Jadi nggak dihitung ya. Gitu. Itu tidak akan dihitung. Seperti itu. Ketika file kita upload ke sini semua. Gitu. Enak banget ya. Jadi enak banget tuh. Gitu. Ketika kita sudah masukkan ke sini. Ini proyek. Nah, terus enaknya lagi konteksnya. Konteksnya dia akan dapat teman-teman semua. Konteks misalkan ini brand saya. Jadi proyek ini per brand, per produk atau per sesuatu project. Kalau kita punya project tertentu yang berbeda dengan apa namanya tuh yang biasa kita pakai. Penamaan project sesuaikan aja dengan nama bisnis, nama produknya. Ini kan ketika masuk ke sini kan, nah misalkan saya bikin proyek baru, namanya apa, nama bisnisnya apa, projectnya apa di sini ya. Misalkan saya tadi tabset, ya masukkan aja tabset. Kalau ada yang ingin masukkan di sini, jelaskan proyek ini tentang apa, misalkan ya tentang brand tabset kan gitu ya. Sebuah tools apa namanya itu sebuah tools web builder AI kan gitu ya. Website builder AI. Nah, contoh seperti itu. Baru buatkan proyek. Itu namanya sesuaikan aja gitu.
Nah, enaknya pakai proyek ini, teman-teman, gitu ya. Tadi konteks memorinya dapat semua, tidak mengurangi token. Jadi hemat, betul-betul hemat. Semua file di sini tentang brand kita, gitu kan, tentang brand kita dan juga tentang apa company kita itu bisa masukkan ke proyek. Nah, selain itu, teman-teman juga harus bikin dua file. Ada namanya tuh file about me sama my company ya. Nah, contoh di sini nih. Nah, ini sudah muncul kan? Nah, AI bukan soal prompt panjang, tapi soal konteks yang tepat. Semakin lengkap konteks, semakin tajam output AI. Gitu, teman-teman. Jadi kita siapkan nih ya, about me, siapa kamu, background, expertise-nya apa, my company juga seperti apa, termasuk customer persona, target market, itu bisa dimasukkan. Bisnis kontaknya, goals yang jelas, gitu ya. Nah, ini perlu kita masukkan. Dulu ini kita buatkan about me sama my company-nya. Dan saya sudah buatkan prompt-nya, teman-teman, terkait about me sama my company, ya. Nanti saya share ke teman-teman. Nah, ini prompt-nya ya, muncul ya. Nah, ini prompt-nya nanti setelah webinar nanti saya kirim berikut dengan rekamannya ya besok insya Allah. Nanti saya upload dulu ke YouTube untuk rekamannya juga. Nah, ini prompt-nya. Nanti prompt ini di copy paste aja semua. Misalkan gini nih. Nah, ini nanti kan prompt-nya dapat nih teman-teman. Filenya seperti ini isinya. Ini Ctrl A aja. Nah, udah Ctrl A nanti masukkan ke Claude-nya ya di sini. Nah, tapi di chat baru ya, di chat baru bukan di project. Betul, Bu Dharma. Bu Dharma atau Pak Dharma ya? Betul, nanti apa namanya tuh bisa dibuatkan dua seperti itu, dua project terpisah karena beda-beda. Nah, paste di sini nanti enter aja, gitu ya, enter aja seperti itu. Nanti enter aja, tapi di chat ya, biar nanti akan ada tanya jawab. Nah, nanti akan ada tanya jawab ya. Nah, akan tanya jawab dengan AI-nya, AI akan tanya kita, AI akan menginterview kita. Dia akan untuk memahami bagaimana tentang kita, memahami tentang my company kita, kan gitu, seperti itu. Itu. Dengan tools ask user question. Ya. Nah, pakai project ya, tadi seperti itu. Pakai project. Terus tadi, nah salah satu cara yang kedua untuk hemat token teman-teman, yaitu pakai apa? Nah, pakai tools ask user question. Pakai ini nih. Nih, ya. Tools ask question. Nah, saya bikin auto text seperti ini. Jadi, ketika kita merintahkan sesuatu, kita mau bikin landing page misalkan, kalau bikin copywriting, bikin content calendar ya. Nah, setiap setelah prompt itu kita tanyakan ask user question-nya. Gitu. Tanyakan ask user question. Yaitu apa? Coba pahami termasuk permintaan saya. Bila ada yang belum paham dan perlu dikonfirmasi, tanyakan ke saya dan gunakan tools ask user question. Nah, tool ask user question tuh si AI-nya dia, si Claude-nya dia akan tanya ke kita. Benar, dia akan tanya ke kita, ya, dan dia akan memahami tentang kita gitu. Nah ini nih, oke. Nah ini ya, ketika kita menggunakan tools X user question. Kalau ada yang belum jelas, tanyakan dulu ke saya. Nah ini poinnya ya, yaitu apa? Sehingga si Claude itu konfirmasi dulu sebelum eksekusi, outputnya lebih akurat, sesuai dengan ekspektasi ya, revisi lebih sedikit, langsung tepat sasaran. Token lebih hemat karena minim pengulangan. Nah itu, jadi ketika di akhir selalu gunakan perintah seperti ini, teman-teman ya. Nah saya copy paste saja, nanti biar teman-teman bisa pakai ya, Bapak Ibu bisa pakai tuh. Jadi setiap di akhir gunakan tools ini, yaitu tools ask user question. Jadi nanti dia akan konfirmasi ketika ada sesuatu yang belum clear, ya, biar nanti outputnya tuh betul-betul bagus gitu ya. Outputnya tuh betul-betul bagus. Gitu. Nah, tadi pakai project, cara hemat token. Kedua pakai tools user ask question ini, ya. Yang ketiga, ketika kita mau ini, teman-teman, mau apa namanya tuh mau gue upload PDF. Nah ini jangan langsung upload file PDF-nya, tapi convert dulu ke Markdown teman-teman. Kenapa? Ukuran lebih kecil, token akan jadi lebih hemat. Ya, jadi ketika kita punya file PDF dan pengen di-upload ke Claude, itu jangan file PDF-nya langsung, tapi convert dulu. Nah, di sini ada
website yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk convert ini ya. Nah, ini yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk convert dari PDF ke Markdown ya. Ini contoh, saya klik, nanti ada di sini cari file PDF-nya. Ada yang 10 prom, ada 10 prom, 10 prom. Nah, ini 10 prom. PDF-nya mana? Nah, ini. Kayak ini saya upload PDF, tunggu. Nah, udah selesai ya. Jadi udah di-convert tuh, jadi hanya teksnya doang. Nah, teks ini tinggal copy paste aja. Copy paste semua, eh simpan di file teman-teman di laptop, apakah pakai Notepad ya, TXT, TXT ataupun nanti pakai apa nama tuh Markdown ya, seperti itu. Itu ya. Nah, ini di-convert dulu ya. Caranya gitu, di-convert dari PDF ke Markdown. Nah, berikutnya apa? Cara hemat token adalah satu chat sama dengan satu topik. Jadi, maksimal satu chat gini, teman-teman. Ini beberapa contoh yang kemarin ya. Satu chat gini, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan ask user question tuh gini. Ini contoh ketika kita menggunakan ask user question. Nah, jadi si si Claude-nya dia akan konfirmasi ke kita. Teks iklan apa yang akan mengarahkan traffic Rina ke landing page ini. Iklan TikTok, iklan apa, dan sebagainya ya. Nah, ini satu chat gini, itu dia maksimal 20 chat. Saya tanya jawab 20 chat, dan itu satu topik. Jadi ketika topiknya berbeda, yaitu kita gunakan chat yang baru. Kita gunakan chat yang baru. Untuk konten tweet pakai skill Twitter atau tweet. Twitter sama tweet sama. Ya, jadi tweet itu emang tujuannya untuk menyaingi Twitter. Jadi secara konsep sama. Bisa pakai itu. Nah, itu ya untuk the extra question. Jadi cara hemat token satu chat itu satu topik ya, satu chat satu topik. Dan maksimal 20 chat per per ininya ya. Per topiknya itu, per chatnya itu gitu, 20. Kita jawab. Kalau udah lebih berarti kita bikin lagi. Kenapa? Karena dia akan membaca konteks semua. Semua percakapan yang di sini ya. Percakapan yang di sini itu, percakapan yang di sini nanti dia akan apa namanya tuh akan jadi konteks, dan si Claude tetap akan baca ini seperti itu. Ya, akan baca seperti ini. Nah, cara yang tadi yaitu rotasi akun Cloud Free untuk bypass limit tadi ya. Gunakan beberapa akun yang gratis ya, seperti itu. Ini penting banget supaya workflow kita tetap lancar tanpa cepat kena limit ya. Nah, ada file yang satu lagi. Nah, nanti saya demokan ya. Nanti kita demokan. Nah, ini masih membuka satu lagi. Nah, kita akan nanti demokan ya. Nah, sip, kita masuk ke sini, ke materi yang ini. Oh, nggak bisa. Kayak kita ya seperti ini aja ya. Kelihatan kan? Bu Vita, iya betul. Howok ada di menu Pro aja. Gitu. Nah, please skill yang tepat, hasilnya akan beda jauh ya. Nah, ini dari sekedar coba-coba jadi tahu skill mana yang situasi, yang apa, yang tepat untuk situasi apa, dan cara pakainya itu agar output kita bisa 10 kali lebih tajam. Oke, ini pembahasan kita malam ini. Tadi sudah ada saya tanya, wah, beberapa ada yang pakai, ada yang skill dan sebagainya, juga ada yang belum ya skillnya. Nah, ini kesalahan ketika kita menggunakan skill. Bukan skillnya yang lemah ya, tapi ini yang ya ini tiga yang bikin hasilnya generik. Nah, ini penting banget. Pertama, salah pilih skill untuk situasi. Yang kedua, input yang terlalu tipis. Kedua, pakai skill satu-satu, tidak dalam urutan. Nah, ini biar tahu nanti mana ada konteks strategis untuk eksekusi dan lain sebagainya. Nah, pertama ini, loncat ke eksekusi sebelum fondasi. Nah, teman-teman, Struct sama Nico itu adalah fondasi, ya. Nih, persona Struct sama Nico itu adalah betul-betul fondasi banget. Dia adalah skill strategi, ya. Nah, kesalahan pertama kita loncat nih, misalkan kita punya bisnis toko fashion online,
ini ya, toko fashion online. Akhirnya karena kita pengen bikin konten kalender, langsung buka ke konten kalender plannernya. Outputnya ya pasti akan generik. Bisa untuk bisnis siapa saja. Nah, yang paling benar itu apa? Tadi kita mulai misalkan karena ini toko fashion online, kita analisis dulu menggunakan skill nicho yaitu apa? Fashion e-commerce campaign. Lalu kita untuk dapat bahasa dan pain point dari audiens kita yang terutama agar sesuai dengan relate fashion ya, toko fashion gitu seperti itu. Nah, berikutnya baru content calendar. Nah, hasilnya akan jauh relevan dengan produk kita, gitu dengan bisnis kita. Nah, yang kedua adalah apa? Nih, brief kita tipis, outputnya tipis, teman-teman. Gitu, misalkan kita bikin produk saya adalah baju muslim wanita. Outputnya ya pasti akan generate, akan sama semua untuk brand. Nah, yang paling tepat adalah apa? Input kita harus lengkap. Tadi ya, konteks bisnis kita harus lengkap. About me-nya maupun my company-nya. Jadi nama brand harus ada, terus kita target usianya berapa, pain poinnya apa, USP-nya juga sama, seperti itu. Gitu. Baru nanti masukkan juga misalkan budget range ataupun tune dari brand kita. Nah, akhirnya output yang dihasilkan oleh skillnya itu akan betul-betul spesifik sesuai dengan dari brand ataupun bisnis kita, teman-teman. Nah, kita bayangkan AI itu atau Claude itu seperti karyawan atau freelance yang dia tuh baru gabung dengan kita. Semakin banyak kita memberikan brief ke mereka, ya, semakin nanti mereka paham, dia juga ngerti konteks kita dan outputnya akhirnya akan sesuai dengan bisnis dan juga produk kita, teman-teman. Nah, kita bayangkan si Claude ini sebagai bagaikan karyawan kita, bagaikan freelance kita. Jadi kita perlu ngasih pengetahuan, kita perlu ngasih brief ke mereka, ke si Claude ini, agar apa? Agar dia paham tentang konteks bisnis kita, ya, paham tentang my company kita, paham tentang about me kita, gitu ya, tentang kita juga paham gitu. Kita sebagai seorang apa, seorang advertiser, seorang copywriter, seorang business owner gitu kan, atau seorang apa dan sebagainya, jelaskan aja semua gitu. Menggunakan tadi prompt dari yang ini ya. Nah, prompt dari cara bikin about me dan juga my company. Gunakan prompt ini, copy paste, paste ke kode teman-teman. Gitu. Seperti itu ya. Nah, Nah, contoh lagi, saran yang tiga, langsung bikin iklan tanpa tahu siapa yang mau kita bidik. Misalkan, karena kita pengen iklan, jadi langsung menggunakan skill Adra. Ya, di Adra kan itu dia sebagai ads spesialis ya, ads spesialis. Nah, karena mau iklan, akhirnya kita buat copy iklan dulu. Akhirnya ya itu tadi budget kita bisa habis. Kenapa? Karena personanya belum jelas. Gitu. Nah, yang betul adalah urutannya gini. Kita pakai Struct. Jadi Struct sama Naicho itu adalah strategis ya. Strategis itu yang paling mendasar untuk kita buat gitu. Nah, berikutnya itu di luar dari Struct sama Naicho yang persona itu semuanya ini apa? Eksekusi teknis. Semuanya eksekusi, semuanya teknis, teman-teman. Gitu. Nah, contoh seperti ini nih. Nah, jadi urutan workflow yang benar adalah apa? Kita tentukan dulu strateginya dulu, customer persona, positioning, pain point, goal audience. Nah, strateginya dulu nih. Setelah kita dapat ini, baru nanti kita eksekusi. Eksekusinya kemana? Baru ke landing page misalkan, ke konten, ke ads copy, ke konten kalender, gitu kan? Nah, jangan langsung bikin konten tanpa strategi. Konten cuma jadi noise, nggak ada arah, nggak ada hasil akhirnya. Jadi perlu banget untuk pemetaan strategi dulu nih, customer persona, positioning dan sebagainya, poin-poinnya, goal audience-nya kan gitu ya. Baru ke eksekusi nih, seperti itu. Ini penting ya. Nah, contohnya nih. Nah, tadi misalkan kita tentukan dulu contoh workflow praktis ya, workflow yang praktisnya. Customer persona kita tentukan, baru nanti ke landing page baru kita buatkan HTML misalkan ya, ke content calendar baru ke automation posting, ke posting berarti nanti. Kode itu adalah otak dan sistemnya, strategi, bikin copywriting, bikin workflow, bikin automation, bikin dokumentasi itu di kode. Nah, sedangkan visualnya itu pakai ChatGPT. Sekarang itu ChatGPT yang terbaik untuk bikin desain ya, image generation, visual kreatif, desain grafis ataupun thumbnail itu di ChatGPT. Jadi kita kolaborasikan. Claude bikin strategi, bikin copywriting, bikin automation atau dokumentasi misalnya seperti itu tadi. Nah, termasuk bikin prompt untuk di copy paste ke ChatGPT. Nah, itu juga bisa ya. Itu juga bisa gitu seperti itu. Kita buatkan gitu ke sana.
Nanti kita coba lihat ya. Nah, kita akan coba demokan. Kita akan coba demokan ini. Mana dari Pak ini tuh dia udah ngirim nih. Dari Pak siapa tadi yang di grup ini ya. Nah, ini bisnisnya tentang umroh. Cuman yang mana nih? Saya belum dapat konteksnya ya. Dari sini kita copy aja yang ini ya. Soal bisnis misalnya ini. Nah, ini yang ini aja. Yang itu aja Kang, maaf. Di atas Yang lagi mana? Kang. Yang paling atas dulu. Paling atas. Ya, ada program solusi aja Bang. Ya, Easy Umroh namanya. Terus di atas lagi ECU. Kang. Oke. Pas dengan pas siapa ini teh? Tadi lupa. Ideal Kang, ideal. Aidil. Oke ya Pak Aidil. Siap. Yang mana Pak? Ada lagi Pak? Terus atas lagi, atas Terus. lagi. Paling atas ya? Ya, paling atas. Oke, ini. Ke bawah sedikit. Oke. Oh, ini Ini. Kang. Ya, Ini yang kedua ya? enggak, yang di atas lagi dikit. Yang ini aja Kang, ini yang saya. Nah, Oh, yang ini. Yang ininya. ini kan Prom dari Pak. ini kan Mm. penjelasan saya. Prom yang saya Oke. bikin. Oke, siap. Mantap, mantap Pak Aidil. Saya copy paste aja yang dari prom Pak Aidil ini ya. Betul. Oke. Bentar. Pakai fasilitas kopi aja kan. Ini ada nggak? Ada, Nggak ada ada. kalau di Oh, di nggak ada prom ya? ini nggak ada. Oh iya, Kalau nggak di ada. nggak ada kalau di prom. Atau penjelasan dari apa respon dari ChatGPT-nya kali bisa dikopas. Bisa sih. Mau pakai yang ini. Ya coba itu kayaknya dia udah lebih terstruktur gitu ya. Oke, boleh, boleh. Nggak muncul ya? Nggak muncul soalnya Oh apa ini iya. Oh iya, share soalnya Pak. link itu ya, share-nya ya. Heeh. Oke, nggak apa-apa. Kali ini ngalangin. Nah, ini saya akan petakan dulu di strategis ya. Di bentar, di struct ya. Kita pilih misalkan skill struct-nya dulu bentar. Skill struct-nya. Mana ya? Saya lupa lagi dah naruh filenya. Skill struct ya all di sini lupa. Beda folder. Ternyata pantas kemunculan ini. Oke, struct. Kemarin tadi juga ada yang tanya ya terkait analisis. Ada analisis market research analysis. Nah, ini juga bisa pakai tuh, Pak. Tadi ada yang tanya di grup juga soalnya. Bisa pakai ini untuk analisis marketnya untuk menentukan mau bikin produk apa. Hmm. Kita coba sederhananya dulu ya. Pakai go to ini dulu. Pak customer persona aja dulu ya. Nah, saya panggil dulu skillnya. Persona. Oke, ini. Customer persona creator. Baru paste tadi prompt dari Pak Ideal ya. Nah, oke. Nah, dari sini kita cek apakah dibuatkan nih oleh si kodenya ya. Oh, dia nih mintanya ini ya. Itu sorry, di prom itu kan eh, di jadi gini, di program ini kan ada beberapa program solusi ya. Ini baru Hmm. saya jelasin yang pertama. Oh, Nah, oke. nggak apa-apa kita potong aja. Yang pertama Nah, aja dulu kita eksekusi gitu. oke. Eksekusi buatkan tadi ya customer personal untuk program ini. Oke. Nah ini saya lupa tadi pakai tools itu ya. Nah, dia udah pakai skill ya. Nah, dia udah baca tentang skill dari customer persona kreatornya. Nah, selesai. Nah, dia udah baca nih programnya ini ya dari Pak Aidil nih. Nah, ada dua persona ya yang akan relevan dengan ini isi umroh ini. Ini tadi saya kelupaan. Harusnya pakai nanti biar tanya jawab dan sebagainya ke AI-nya. Bisa pakai tools yang aksi user question ya. Nah, ini tinggal nunggu aja untuk strategi tadi.
Jadi gitu ya, formulanya itu tadi seperti itu. Kita tentukan dulu strateginya. Tentukan di strategi dulu itu paling betul-betul kunci ya teman-teman. Nah di sini udah ada keluar outputnya ya. Dan ini menggunakan artefak. Jadi artefak tuh pasti seperti ini tuh, tampilannya lebih bagus ya, berurutan. Cuman ya impactnya apa? Impactnya ke token sih, jadi cepet habis gitu. Token cepet habis ya. Nah, di sini ditentukan ya, target market untuk yang program dari Data Tanur ini, yang Easy Umroh ini, ada Sari Handayani, si ibu yang pengen umroh tapi kantongnya belum cukup, dia perempuan 32 tahun, karyawan swasta atau IRT, dia tinggalnya di Bekasi, Tangerang, Depok gitu kan. Nah ini sebagai proto personanya seperti ini. Dia mau umroh, udah lama niatnya, tapi nabung tiap bulan selalu kepotong kebutuhan, kayak nggak kesampaian. Akhirnya dia didetailin kan, identitas profilnya seperti apa, usianya segini, terus dia punya suami ya, penghasilan suaminya berapa, gaji UMR ya, sekitar 4 sampai 7 juta. Tinggal di kota satelit, berarti Jabodetabek, ya seperti itu. Tujuan utamanya apa? Dia pengen berangkat umroh dalam waktu dekat, tanpa harus menunggu tabungan penuh. Nah, goals-goalsnya kan seperti itu. Nanti ada frustasi, pain pointnya. Dia nabung, ini hambatan-hambatan yang mereka miliki. Nabung bertahun-tahun ya, tapi selalu terpakai dan sebagainya seperti itu. Nah, framework ini tuh teman-teman Bapak Ibu semua ya, customer persona creator yang ada di sini itu dia sudah sesuai dengan di sini nih. Kalau teman-teman tahu, ini sesuai dengan framework Canvas value proposition. Nah, jadi ini menghubungkan antara pain point dan juga gains dari customer ke produk kita. Nah, yang ini yang merah itu customer profile terkait gainnya apa, painnya apa, customer jobnya apa, aktivitas sehari-harinya apa. Lalu kita harus hubungkan dengan value proposition yang kita miliki, produk atau bisnis kita. Gain creator berarti semua keinginan-keinginan dari customer ini ya harus dijawab, harus tersolusikan dari produk kita, harus tersolusikan dari gainnya gitu, termasuk juga painnya, hambatan ke apa, ke tadi ya frustasinya gitu kan. Nah itu harus bisa tersolusikan oleh pain relief gitu. Jadi semua hambatan ini bisa tersolusikan oleh ini, semua keinginannya bisa tercapai dengan produk kita gitu. Nah inilah value proposition canvas, jadi sesuai gitu. Nah di sini oke, udah lengkap ya insight-nya dan sebagainya. Ini juga ada dua. Nah, ini tadi laki-laki, yang kedua dibalik ya. Yang pertama lah, pertama ibu-ibu, yang kedua laki-laki, bapak-bapak ya 38 tahun dan sebagainya. Nah, ini udah jelas banget. Nah, ini udah kita apa namanya tuh petakan ya customer personanya. Jadi kita sudah dapat terkait customer personanya, gain poinnya apa, pain poinnya juga apa, frustasi hambatannya juga apa, goalsnya juga apa, jelas. Nah, kita ini bisa simpan. Nah, ada titik di sini, kita download aja filenya. Sekarang di sini ya. Nah, nanti jadi HTML, kita simpan di sini. Nanti bisa dimasukkan ke proyek. Nah, ini misalkan tadi proyeknya apa? Easy ya, Easy Umroh kan. Nah, kita buat proyek itu. Lalu di sini kita masukkan file customer personanya. Nah, kita masukkan ke sini ya. Nah, dari sini nanti kita tanya-tanya berikutnya. Oke, tadi kan siapa? Saya lupa lagi nih. Namanya Bu Rina ya. Customer ya, Bu Sari, Bu Sari. Oke, kita Bu Sari ya. Coba. Nah, dari sini kita mau bikin konten kalender. Oke. Buatkan. Nah, konten kalender untuk Bu Sari. Kalender selama 1 pekan untuk Bu Sari. Nah, ini sebetulnya dengan gini aja, itu skill konten kalender sudah terpanggil. Karena ada keyword konten kalender ya. Bisa terpanggil ya. Nah, kalau mau mastiin lagi lebih akurat dan tanpa dia baca-baca, langsung aja konten kalender planner bisa gini gitu. Walaupun tanpa gini sebenarnya udah otomatis aktif ya. No. Konten kalender. Nah, di sini kan ada penjelasan ya. Terus sebelah kanannya ada apa? Konten kalender ya, ada kalender konten, keyword-keywordnya itu kita coba tanpa panggil skillnya ya, seperti ini. Tepukan untuk Pusari. Terus di apa namanya tuh? Eh di mana di Instagram misalkan ya. Busari di IG.
Nah, kita pakai tadi tools ininya. Nah, oke. Kita tunggu dulu. Jadi, tadi udah tentukan distract. Nah, mulai kan? Konten ini dibuat untuk akun IG siapa? Untuk akun IG ini ya. Sip. Terus berapa? Sehari. Sehari misalkan kita bikin 7 konten aja dulu. Apa goalsnya? Semua format misalkan ya. Nah, dia kan konfirmasi tuh. Dia kan enak tuh. Jadi konfirmasi ke kita sehingga outputnya tuh sesuai ya. Outputnya tuh sesuai gitu seperti itu. Jadi tadi ya seperti yang saya sampaikan bahwa ini jadi workflow-nya tuh gitu ya. Ini workflow-nya gitu. Strategi dulu baru ke eksekusi ya. Strateginya di struct sama Nico ya, baru ke eksekusi seperti itu. Nanti landing page, konten, ads copy ataupun konten kalender. Nah, ini workflow-nya yang praktis. Nah, strategis, nanti dari customer persona, tahu pain point-nya, baru atau kita mau bikin landing page, bikin copywriting, bikin konten kalender, bikin konten, gitu, dan sebagainya bisa. Nah, kalau dia sebagai otak dan sistem, nah, ChatGPT sebagai visual atau image-nya. Dan kalau dia bisa bikin prompt-nya, nanti kita coba ya, kita semoga pasti bisa nih. Nah, kayak udah selesai, konten kalendernya ini, ya, Senin ya. Nah, kayak Reels, carousel, single image nih. Ini coba buatkan yang single image. Oke, ini skillnya udah aktif ya. Udah habis ya. Oke, nah ini udah habis ya. Apa namanya tuh? Eh, udah habis ya. Udah kena limit nih. Maka kita gunakan akun yang kedua. Nah, akun yang kedua di sini. Jadi proyeknya kalau bisa tetap buat aja lagi di sini. Biar tetap ini. Untuk melanjutkan aja biar konteksnya tetap dapat ya. Biar konteksnya tetap dapat, kita masukkan tadi yang file ininya juga. Ya, betul supaya nyambung. Nah, ini customer personanya udah. Oke. Nah, kita copy paste dulu yang ininya ya. Ah, bisa copy paste semua atau copy paste kita tambahkan ke sini bisa. Nah, kita ditambah file atau tambah contact text. Nah, yang tambah contact text ya. Content calendar. Nih, bisa di sini. Sip. Ini yang begini ini hapus aja. Ini juga hapus. Sip. Nah, tambah konten. Oke. Nah, tadi kan udah dimasukin nih. Itu apa hari Rabu? Buatkan konten untuk yang hari Rabu. Mulai dari hook ya, hook sampai script dan juga caption. Kita pakai senantiasa gunakan tools ini ya. Gitu. Nanti kita cek nih, hari Rabu dia tadi tentang apa ya? Hari Rabu itu tadi dia tentang niat umroh sudah lama tapi nabung selalu kepotong. Oke, Instagram saja. Untuk skrip konten Rabu, maksudnya skrip apa? Skrip caption panjang Instagramnya, skrip narasi untuk dijadikan Oh iya, ini kan feed ya, lupa saya. Oh, saya. Nah, ini aja lah. Apakah sudah ada nama atau kisah? Pakai kisah nyata jamaah. Eh, pak- yang ini aja lah. Ya pakai persona sari ya. Nah, itu kan udah sesuai ya dengan persona sari ya. Nah, single image, caption panjang ya, udah dibuatkan. Nah, udah selesai ya tuh, lihat. Enak banget tuh. Hooknya siapa yang relate, nabung umroh tiap bulan, tapi selalu ada saja yang kepotong. Skripnya caption panjang dan sebagainya. Nah, ini udah dibuatkan. Ya, tuh. Udah selesai. Nah, jadi seperti ini formulanya teman-teman ya. Terkait tadi bisa sampai ke eksekusi. Jadi betul-betul berurutan. Nah, saya contohin sekarang buatkan promnya ya. Ini spesial aja buat teman-teman. Nah, buatkan prom visual yang tinggal kopas ke ChatGPT.
Nah, ini spesial aja buat temen. Ini saya bongkar-bongkaran ya cara penggunaannya tuh. Dia akan buatkan prompt kan? Tuh. Nah, ini cuman ada ininya ya, ada makhluk bernyawanya ya. Oke, kita masuk ke ChatGPT, masuk ke ChatGPT. Cuman ini saya belum punya akun ChatGPT di sini. Udah nggak apa-apa. Sekalian kita buat. Uh, Wah, ada autentikasi ya. Ntar, ini. Ih, bentar. Nggak ke copy. Oh, nggak mau ternyata. Ya, ya pakai Gemini juga bisa ya. Betul, Bang Jeffrey itu. Ya. Pakai Gemini juga bisa, betul. Sama teman saya sama-sama di akun Gmail ini belum ada akun ininya. ChatGPT ataupun Gemini-nya, Bang. Jadi harus buat akun dulu. Kayak udah ya. Nah, kita bikin mau di sini di gambar ataupun lompati lah. Siap, lanjutkan. Nah, di sini kita paste prompt-nya. Nah, di ini buat gambar, pilih. Di sini kan ada aspek rasio ya. Nah, aspek rasionya 1. Gemini ada watermark, betul. Kalau ChatGPT nggak ada. Ya. Nah, ini tadi belum dimasukkan brand identity-nya. Cuman sayangnya brand identity nggak dimasukkan ke sini ya. Nah, harusnya brand identity nanti dimasukkan ke bagian file di sini ya. Brand identity terkait warna, color, dan sebagainya harusnya dimasukkan ke proyek ini. Biar nanti output dari prompt-nya akan sesuai, desainnya juga akan sesuai. Gitu. Termasuk image logo bisa dimasukin Kang di project itu. Project mana? Image logo? Nggak bisa kayaknya. Bisa aja sih. Bisa. Sepertinya bisa. Kalau gambar. Cuman gambar ya agak berat sebetulnya, Pak. Oh, Oh, gambar nggak bisa. Gambar nggak bisa. Nah, kalau Pak Aidil punya punya ini, Pak, punya apa namanya tuh? Punya website, Ini salah satu hack ya. Ini saya bongkar aja. Setiap hari Kamis itu kan kita ada webinar yang sama, cuman pasti akan ada update. Nah, pasti akan ada insek-insek baru. Ini ada insek baru. Kalau Pak Tanur punya website, apa websitenya Pak Tanur? tanurmutmainah.com. Oh, yang tadi dikirim di grup ya? Dikirim nggak Ya, ke grup? enggak dikirim. Coba dikirim di chat, Pak. Dikirim di chat paling websitenya. Sebentar. Oke. Nah, ini websitenya ya. Saya ada di mana ya? Saya lupa lagi linknya. Linknya tuh ada di sini. Nah, ini. Ih, oh ini nih. Nah ini, oke. Nah ini di sini. Ini linknya ya teman-teman. Silakan pakai ini. Nih saya mana yang Pak Tanur? Saya copy dulu. Salin. Oke. Nah, pasnya di sini. Star Scraping. Nanti akan dapat brand identity ya. Warna ya, font dan semuanya itu dalam bentuk file yang nanti bisa diupload. Kita tunggu dan juga kita lihat hasil dari desain yang udah jadi. Nah, oh ternyata animasi bagus. Ya udah 3 tahun nabung umroh tapi kok nggak pernah cukup. Lihat dari sisi ininya bagus banget ya. Dari siapa namanya tuh? Oh cuman ini apa celengannya ini nih. Harusnya celengan dari Ka'bah ya, jangan dari hewan ini. Ini nggak pasti celengannya. Bisa nanti diedit dan sebagainya itu bisa. Ya.
Kayak anima. Ini dan juga sesuai ya. Dia persona ibu-ibu Sari dan sebagainya ya. Gitu. Nah, oke, nah ini udah jadi, Pak. Oh, logonya udah dapet. Baru kita download nih. File JSON-nya di download ya. Nah, udah di download, baru dimasukkan lagi ke project-nya. Tadi project-nya di mana? Nah, di sini ya. Masukkan ke sini project-nya. Jadi brand identity, warna semuanya akan dapat semua ya. Gitu. Gitu, teman-teman. Ya, sudah dapat semua ya. Ini dapat, postingan dapat, tinggal di posting ya, di posting ke feed Instagram. Itu. Oke, kita kembali lagi ke sini ya. Nah itu seperti itu kita maksimalkan tadi workflow-nya seperti itu tadi. Nah, jadi AI bukan pengganti manusia, tapi AI adalah tim tambahan ya. Dia tadi kode bisa diperlakukan seperti strategis, asisten, copywriter, automator, ataupun marketer ya. Tapi yang terbaik tetap datang dari brief yang jelas. Nah, itu kuncinya ya, brief yang jelas, konteksnya, ya tadi tentang about me-nya ataupun my company-nya. Gitu. Bukan siapa yang punya AI paling mahal yang menang, tapi siapa yang paling paham membangun sistem dengan AI. Konteks, workflow, skill ataupun automation, dan itu konsistensi. Nah, baru AI benar-benar jadi leverage bisnis kita. Itu ya, teman-teman. Nah, tentang di malam hari ini. Kontennya video bisa dibuatkan script ya. Itu ada di konten di persona ya, Pak Robi. Sama aja. Nanti upload aja apa skill dari yang persona. Persona dari Pira kalau tidak salah ya. Ada yang script dan sebagainya. Bisa di-upload aja. Gitu. Nanti upload, maksimalkan ke sini, buatkan script, buatkan hook dan sebagainya. Gitu. Oke. Terakhir di sini ini sama aja. Nah, ini termasuk ini teman-teman di sini ya. Bisnis kita ada di posisi mana sekarang? Kalau misalkan kita baru mulai berarti bisnis kita tuh kurang dari setahun, ya. Atau ada yang scale ataupun ada yang stuck, gitu ya. Misalkan tadi apa namanya tuh kita mau scale misalkannya berarti tahu nih apa yang harus dilakukan tapi tidak punya waktu dan sebagainya ya. Nah ini kita harus juga petakan nih ya terkait bisnis kita seperti itu. Nah, skill yang tepat untuk stage bisnis kamu, apa nih skillnya? Kalau misalkan bisnis kita baru mulai, berarti skillnya tadi yang kita gunakan fondasi, ya di sini. Terus juga baru ke eksekusi, ya seperti itu. Ini fondasi itu di dua ya, di struct sama di apa nitro ya, itu yang paling penting. Nah, yang kedua B ya ketika scale, kita posisi kita di scale, efisiensi dan konsistensi, ya. Itu kita content repurpose. Nah, ini content repurpose itu apa? Kita misalkan tadi kan di Instagram di feed ya. Nah, kita bisa buatkan untuk di Twitter, di tweet menggunakan konten repurpose strategis. Gitu. Jadi dari tadi yang di mana yang di sini ya. Nah, ini kan baru konten feed Instagram ya. Kita panggil aja skill repurpose. Dari repurpose itu baru nanti apa namanya tuh untuk diposting di tweet. Nah, dengan utas misalkan ya seperti itu bisa ya dibuatkan utasnya. Jadi pakai skill yang tadi ya, repurpose strategis. Keyword research untuk misalkan kita main SEO artikel ya, itu mah di keyword research ya, gitu. Nah, terus kalau misalkan bisnis kita stuck ya, nah kita bisa analisis menggunakan SWOT, analisis SWOT, biar tahu nih, analisis SWOT nanti bisa digabung antara apa namanya tuh strength sama weakness. Nah, itu bisa digabung dan sebagainya itu pakai yang di SWOT ya seperti itu. Ada cognitive analysis juga ya dan lain sebagainya. Itu ketika stake bisnis kita. Dan kita punya tim ya, 7 tim AI yang ada di kita. Ada Struct itu sebagai marketing strategis. Terus ada SEO Commander di Ranka. Terus ada Adra, Ads Architect. Ada Lume ya, Content Calendar. Content Creator, bukan Content Calendar. Content Creator. Ada Pira, Social Specialist. Ada Milo, Email Marketer. Ya, dan juga ada Nico yang tadi industri expert ya, seperti itu. Pakai tim yang mana dulu nih? Kita selalu gunakan structs di awal. Jadi customer persona bikin di awal dulu, bikin sekali aja.
bikin sekali untuk penentuan, termasuk waktu market plan itu kan awal tuh kan kita tinggal eksekusi sesuai dengan market plan-nya nanti. Nah itu awalnya itu seperti itu. Terus ada hasil cepat dengan budget itu pakai Adra. Kita pengen tumbuh organik ya di Instagram maupun TikTok pakai persona yang viral. Kalau yang spesifik yang ini. Terus kalau pengen punya traffic jangka panjang berarti main SEO, main artikel pakai si Ranka. Kalau pengen konten kita konsisten pakai si Lume ini ya. Content Creator Planner dan sebagainya konsisten. Nah, kalau pengen yang main email marketing pakai yang si Milo. Ya, jadi ini 7 tim AI. Nah, framework ya 5 lapisan konteks tadi. Produk layanan sama audiens itu paling penting dan paling wajib. Ya, itu wajib tuh. Poin 1 sama poin 2 itu wajib banget gitu ya, seperti itu. Nah, ditambah konteks saat ini lebih bagus. Kita misalkan stage bisnis kita apa, apakah tadi A, B, atau C. Terus juga budget yang kita miliki, misalkan untuk marketing berapa persen. Channel yang sudah ada, TikToknya, kita juga bisa dianalisis, disampaikan aja ke tadi ke My Company, ditambahkan ya. Instagram, berapa postingan per hari, followernya berapa, dan sebagainya. Termasuk masalah-masalah spesifik, jumlah karyawan kita misalkan, karyawan kita ada berapa, dan sebagainya itu bisa di sini, masalah spesifik. Output yang diinginkan ya tadi ya, nah, itu kalau misalkan dispesifikkan boleh. Nah, akhirnya outputnya jelas ya, tidak generik tapi betul-betul spesifik sesuai dengan konteks bisnis kita. Tadi seperti yang kita contohkan ini, hanya contoh-contoh aja ya, gitu tadi, ini hanya contoh-contoh aja. Nah, maka yang harus kita lakukan ke depan dalam 48 jam, kita buat dulu tadi terkait about me sama my company, ya, dan juga tadi terkait identifikasi bisnis stage-nya, seperti itu. Oke, gitu teman-teman, ya. Dan sebetulnya ya ini secara garis besar ya, ini secara garis besar tentang workflow-nya, tentang panduan-panduannya. Sebetulnya saya juga buatkan panduan lengkapnya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau, ini buat yang apa namanya tuh, buat yang mau aja ya gitu. Jadi saya sudah buatkan panduan lengkap, detail gitu ya terkait tadi workflow tentang menggunakan AI Arsenal itu tadi gitu. Ada company cards-nya juga yang apa namanya tuh konteksnya seperti apa dan sebagainya juga panduan-panduannya ya di Arsenal, 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 Arsenal mana nih? Saya lupa lagi filenya nih. Ya, ya gitulah kurang lebih ya. Seperti itu. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan. Eh, untuk otomatis itu perlu ini Pak Aidil. Banyak hal ya. Kita perlu misalkan apa namanya tuh pihak ketiga lah. Kita perlu integrasi dengan misalkan salah satu provider yang bisa nanti automation ke Instagram sih, ke Instagram, ke TikTok ataupun ke Thread dan sebagainya. Itu perlu pihak ketiga sih. Gitu. Kalau dari hanya menggunakan cloud aja belum belum bisa. Kalau hanya untuk menggunakan cloud aja. Untuk webinar eh untuk webinar ya hari Kamis aja insya Allah setiap hari Kamis ya. Kalau untuk webinar setiap hari Kamis. Skill, cara buat skill, cara buat skill, minta aja ke kodenya, bisa kok. Nah, untuk thread nanti pakai itu aja Pak, Pak yang ini Pak Gama ya. Untuk threads ya nanti pakai skill yang Twitter itu, yang Twitter, itu yang thread ya. Pakai yang Twitter nanti dibuatkan tuh. Nanti kalau bagus itu yang ada utasnya ya, dibuatkan utas. Seperti itu. Cara buat skill, apakah skill ada versi update-nya? Nanti kalau misalkan ada update dari saya, pasti akan ada update. Kemarin juga ada beberapa yang saya update, ada yang nggak bisa diupload dan sebagainya, ya. Ada skill-skill tertentu juga, apa namanya, saya update juga gitu, seperti itu. Kalau misalkan udah nggak relevan ya, nanti.
Silakan nanti mau mau ada tanya lagi di chat ataupun langsung boleh ya. Nah ini, wah skill untuk cari uang cepat mah. Gak ada kayaknya Bang Jeffrey ya. Susah itu mah. Kalau itu juga pengen tuh kalau saya tuh. Nah tadi apa namanya tuh? Saya buatkan panduan ini lengkap Arsenal Mastery Playbook ini ya sebagai panduan lengkap dari step-step dan sebagainya termasuk ada modul ya quick start-nya, checklist-nya yang harus kita buat sampai ke 5 modul, template dan referensi termasuk ada contoh resep siap pakai step-step penggunaan terkait 70 skill mesin. Jadi ini panduan lengkapnya. Kalau tadi sih sebenarnya udah cukup sih ya. Cuman kalau pengen teman-teman pengen lebih detail, lebih lengkap lagi step by step-nya itu ada di Arsenal Mastery Playbook ini. Di sini juga ada company konteks ya, ada promnya yang itu lebih enpas daripada my company yang tadi prom itu tadi. Nah, ini lebih enpas tinggal copy paste saja ke Cloud nanti akan tanya jawab. Nanti akan dihasilkan sebuah file ya. Akan hasilkan sebuah file seperti ini nih nantinya ya file Markdown lah ya. Nah, gini. Terus juga ini ada action plan dan sebagainya seperti itu. Ini buat yang ini aja sih. Dari webinar kita malam ini juga udah lengkap secara garis besarnya. Kalau Kang mau izin japri aja nanti. izin Ya. tanya, Kang, Mm-mm, di kita kan kalau mau bikin kayak saya tadi program Easy Umroh di project gitu ya, mm-mm. itu nanti di project itu semuanya ya, mulai dari bikin konten, terus landing page, terus untuk iklan itu di project itu ya, atau beda-beda? Di Tadi project itu aja, Pak. Betul. semuanya ya, di semuanya di situ berarti Semuanya. ya. Terkait isi umroh tadi. Oke, siap. Mm-mm. Biar konteksnya tetap dapat, Pak. Ya, terima Gitu. kasih Kang. Ya, siap-siap. Eh, Kang, bisa buat e-course Claude Embed ya. Gimana kalau kita mau buat produk digital dari nol, lalu cara use case pakai skill yang kami beli sebelumnya. Contoh buat produk digital sampai connect ke Meta Ads ya untuk riset iklan. Oh, berarti ini Pak Sukirman minta saya bikin e-course-nya ya? Oh, siap Pak, insya Allah Pak. Untuk bikin e-course ya. Tapi lebih enak live gini sebetulnya Pak. Kalau e-course tuh kadang apa namanya tuh bikin video-video tapi ya gitulah. Nanti saya coba pikirkan untuk mungkin bisa digabung sih antara video e-course sama ada live webinarnya ya, lebih enak ya. Karena biar tanya jawab, ada preview dan sebagainya juga. Iya, saya juga ada rencana seperti itu sih, biar nanti memudahkan teman-teman dan sebagainya. Contoh, contoh apa nih? Produk apa nih Pak? Pak Taufik. Kang, dengan skill AI yang dimiliki, proyek apa saja yang dikerjakan? Barangkali ada yang bisa dikerjasamakan. Oh, nah boleh tuh. Bisa di collab ya. Silakan nih. Itu. Pak Dharma tuh ya, silakan. Mau dimaksimalkan ya dengan project atau apa dan sebagainya. Nanti collab, collab nih Pak Dharma sebagai apa dan sebagainya di sini para pebisnis nih. Tadi Pak Aidil sebagai apa umroh, travel umroh. Ada sebelumnya yang properti ya, Pak Rohadi kalau salah di minggu kemarin itu ada yang properti atau apa dan sebagainya. Nah, itu juga bisa gitu. Pak Sukirman juga sama tuh properti juga tuh. Nanti bisa collab tuh. Wah, lumayan tuh ya. eh Satu closing dari properti bisa libur 1 bulan ya. Oke, Pak Sukirman. Ya, kalau live seminar kadang mau cari hal tertentu harus review ulang webinar dari awal ya, ya betul betul. Gimana mengeneralisir skill apa yang kita butuhkan untuk menunjang kebutuhan proyek kita, menentukan skill apa yang akan kita install untuk kebutuhan proyek yang kita buat atau install aja semua skill biar nggak bingung. Oh, oke, Pak Wibowo. Tergantung tadi. Kalau secara sederhana, tadi kan ada apa namanya tuh kondisi bisnis kita. Apakah kita baru mulai, ada tahap scale up atau tahap start ya start. Nah itu kondisi bisnis kita di tahap yang mana nih? Nah dari sana itu akan beda-beda kebutuhannya. Itu termasuk sekarang kan maka menentukan nih kondisi bisnis kita sekarang ada di mana posisinya. Apakah baru mulai atau udah tahap scale up atau tahap start.
Nah, itu berarti sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi lebih enak sesuai kebutuhan aja. Ataupun kalau mau diinstal semua 70-nya, ya nggak apa-apa. Itu nggak akan mengurangi token, limit token ya, nggak akan mengurangi limit token. Gitu. Oke. Nah, itu Pak Dharma mainnya di akunting, software, konsultan, dan ERV. Wah, itu keren banget tuh. Ya, oke. Oh, Pak Gama, kamu ada viral konten strategis. Ah, ya, itu bisa untuk trade, betul, betul. Nah, itu udah otomatis tuh, yang itu untuk trade-nya ya. Pak Gama bisa tuh, pakai itu. Enak. Di sana udah ada konteks-konteksnya, outputnya seperti apa, hook-nya juga, ada hook-hook yang apa namanya itu relevan dan sebagainya ya, gitu. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Kang, Iya, untuk betul sekali. company contact cards itu dari apa namanya langsung mulai di chat atau ada tempat khusus? Ah, gimana Pak? Yang company contact state card itu terus? Untuk ngisinya itu langsung ke chat atau ada fitur tersendiri? Oh, langsung di chat aja nggak apa-apa. Di chat. Nanti Oh, si Claude-nya dia akan tanya jawab dengan kita, dia akan menginterview kita, dia akan tanya satu-satu. Nah, kita jawab aja seapa adanya oh, ya, ya, sesuai ya, dengan ya. data, sesuai dengan bisnis kita gitu. Harus akurat. Mm-mm. Oke. Melayani pembuatan AI automation dan AI agent juga Kak. Ya bisa. Kalau mau buat boleh japri aja Pak. Nanti bisa chat-chat ke saya. Workflow AI automation ya. Ya, Pak Dharma. Pak Joko, file skill itu langsung aja upload ke Cloud-nya. Nggak perlu lagi di unzip, nggak perlu. Langsung aja upload ke Cloud-nya. Si Cloud-nya dia otomatis sudah paham dan udah ngerti gitu. Itu nanti jadi skill gitu Pak Joko. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi ya. Untuk yang buat ngisi memori filenya dari mana? Untuk ngisi memori, pertama tadi aktifkan ini aja, Pak Dharma. Bentar, saya coba share lagi. Untuk memori, langsung aja masuk ke bagian pengaturan. Pengaturan, ya. Nanti di bagian kemampuan ya. Nah, di sini. Aktifkan. Nah, ini aktifkan ini buat memori dari website pertama itu. Kedua, ini Pak, mulai impor. Pertama bisa copy paste ini dulu dan kita paste ke ChatGPT. Ya, kita paste ke ChatGPT di sini ya. Nanti dia si ChatGPT-nya akan menghasilkan sebuah kata-kata, sebuah memori. Nah, output-nya nanti paste ke sini lagi. Nah, jadi otomatis nanti. Gitu. Oke. Bikin APK Android bisa apa bisa? Kalau pakai Claude itu perlu sistem ya. Kalau Android itu harus pakai Flutter. Bang Jeffrey, wah ini Bang Jeffrey suhu nih malah tanya balik ke saya nih. Bang Jeffrey. Eh, saya belum nemu apa namanya tuh, tapi ada sih sebetulnya, ada juga gitu ya untuk bikin Android dan sebagainya. Jadi kalau udah di-download terus upload secara manual atau pakai langsung muncul. Ini Pak Joko nanya apa Pak konteksnya? Kalau 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 udah di-download, kalau di-download Pak Pak Joko, skillnya udah download nih di laptop Pak Joko. Berarti next berikutnya adalah ini Pak, masuk ke ini ke cloud-nya.
di customize, disesuaikan ini, langsung klik skill ini Pak, nih skill ini, ya. Nanti klik plus, baru buat skill, ya, upload skill. Nah, yang file zip tadi, ya, yang skill yang udah di laptop itu, skillnya upload ke sini Pak Joko. Ya, jadi nanti bakal otomatis bakal masuk ke sini. Nah, seperti ini. Nanti akan masuk, akan ada list-list Sorry yang ya, udah Kang. diinstal. Soalnya masih gaptek. Iya, nggak apa-apa. Karena Pak Joko pasti belum, karena kan belum itu ya, belum lihat video tutorialnya di member area. Baru masuk soalnya. Udah sekilas kan begitu udah lihat. Ah, Tapi belum terlalu ngeh ya. Jadi saya coba-coba udah di-download semua. mm, Pas di slash nggak muncul. Terus iya. aku coba ketik ya, misalnya buat campaign untuk jualan digital produk. Memang muncul, tapi kan nggak sama kayak Akang gitu langsung slash langsung keluar gitu, nggak harus ketik. Lanjut. Halo? Ya gitu aja Kang. Oh iya. Oke. Iya betul gitu. Sip. Iya. Berarti udah paham ya, insya Allah ya. Clear ya. Biar bisa maksimal ya. Oke, sip, good. Mantap, Mas Joko ya. Bisa dimaksimalkan yang skillnya. Oke, Pak Tio, tadi yang coba paham itu nggak ada di skill itu. Itu prom saya aja itu, buatan saya itu prom aja. Pak Tio, itu nggak ada di skill, itu tinggal setiap perintah apapun kita tambahkan itu. Meminta kasih kode pakai tools aksi user collection-nya. Gitu. Gitu. Hasil kontennya, ya kalau misalkan tadi yang ini ya, yang easy umroh tadi kan berarti copywriting. Ya ini kan, nah ini kan captionnya nih, ini captionnya, ini hooknya berarti tambahin nanti. Siapa yang relate nabung umroh tiap bulan, berarti ini copy paste masukkan ke caption ini, nanti captionnya upload semua ke feed ya, ditambah feed Instagram. Ininya download yang tadi, yang mana nih? Nah yang ininya download nanti ya, download dulu nanti upload ke Instagram. Nah di upload di Instagram ditambah captionnya ngambil dari yang Claude yang ini gitu Pak Robi. Itu clear ya Pak Robi ya. Nah sip, silakan, ada lagi yang mau tanyakan. Oke, sepertinya tidak ada ya, udah cukup ya. Nanti kalau ada yang didiskusikan tanya jawab kita bisa di grup ya. Nah oke, baik teman-teman. Bentar. Baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih ya untuk yang ikut hadir di webinar malam ini. Dan webinar kita setiap hari Kamis ya. Dan juga senantiasa akan ada update ataupun akan ada peserta-peserta baru ya seperti itu. Dan juga mungkin ada insight-insight baru tambahan. Termasuk tadi ya ada beberapa insight baru tambahan yang itu tuh nggak ada ya. Nggak ada dari apa namanya tuh di webinar sebelumnya gitu seperti itu ya. Senin libur ya, libur Senin. Oke, Hana webinar aja. Saya ucapkan terima kasih dan semoga jalan, coba bermanfaat dan terus tumbuh, terus berkembang dan dimaksimalkan ya di apa namanya AI skill-nya dan workflow-nya agar menjadi sistem biar kita bisa maksimal dan memaksimalkan AI dalam bisnis kita. Kita tutup dengan hamdalah dan terima majelis. Alhamdulillah, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua teman-teman. Ya, terima kasih Kang. Ya.